Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syifa Ulujuni Syahbudin dari kelas PBAB semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab materi ke-7, yaitu dengan judul Al-Ab Lughawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab atau permainan dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian al-ab lughawiyah atau permainan. Permainan bahasa dalam bahasa Arab disebut al-ab lughawiyah. Menurut pengertiannya, al-ab lughawiyah adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan. Ada juga yang berpendapat bahwa al-ab lughawiyah adalah permainan dengan memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar bahasa, baik berupa kegiatan yang menyenangkan dan menghibur atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar baik diselenggarakan dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, urgensi dari permainan bahasa Arab dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan, sebab umumnya kalau orang sudah merasa senang belajar, maka untuk kemudian materi selanjutnya dapat mereka kuasai. Istilah permainan dalam pembelajaran bahasa ini digunakan agar dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam kegiatan-kegiatan di kelas dan memberikan kesan kepada guru dan siswa tentang adanya cara belajar yang menyenangkan. Nah, karakteristik permainan bahasa terbagi ke dalam 4. Yang pertama, untuk memotivasi intrinsik atau bertujuan untuk kesenangan dan motivasi yang datang dalam diri anak. Yang kedua, ada penekanan pada proses. Yang ketiga, perilaku non-literal anak-anak menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk berpura-pura selama bermain. Yang terakhir, kebebasan dan kesenangan. Nah, adapun manfaat permainan bahasa yaitu yang pertama dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan peserta didik. Nah, peserta didik setelah belajar dikasih permainan itu dapat menghilangkan kejenuhannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyingkirkan keseriusan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, mengajak keterlibatan para siswa atau para peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menghilangkan stres dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keenam, membangun kreativitas diri. Yang ketujuh, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, dapat memupuk rasa solidaritas yang tinggi. Yang kesembilan, bisa menumbuhkan kerjasama yang baik di antara peserta didik. Dan yang ke-10, dapat mendekatkan emosional antara sesama peserta didik pada pendidik, dan pendidik kepada peserta didik. Nah, adapun jenis-jenis permainan bahasa antara lain yang pertama, permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau mahalau kalam. Seperti contohnya, di mana saya, aina ana, atau kotak barang, sunduk al-asya, atau mendeskripsikan gambar, siti surah, apa yang saya kerjakan, maza amal, atau dan lain sebagainya. Nah, tujuan dalam permainan keterampilan berbicara ini atau mahalau kalam ini yaitu untuk melatih kemampuan siswa dalam mengucapkan ujaran-ujaran berbahasa Arab yang pada akhirnya siswa dapat mengekspresikan dirinya dalam mengemukakan ide atau pikiran kepada orang lain. Nah, permainan yang dapat digunakan dalam melatih kemahiran berbicara ini adalah kata beruntun. Bagaimana cara bermainnya? Yaitu guru menunjuk satu siswa dan memberikannya satu kata, kemudian siswa tersebut mengucapkan kata yang tersusun dari huruf terakhir kata yang diberikan oleh pemandu atau gurunya tersebut. Ada permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau istima. Bisa disebut bisik berantai.
perintah bersyarat. Nah, siapa yang berbicara atau man al-mutahaddits? Bagaimana saya pergi? Kaifa azhab? Nah, apa tujuan dalam permainan keterampilan menyimak ini? Tujuannya itu agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok diberi waktu 3 menit dalam sekali bermain. Nah, yang ketiga, guru memperlihatkan atau memperdengarkan suatu kata pada siswa yang paling depan. Yang keempat, kemudian ia membisikkan kepada teman di belakangnya, demikian seterusnya hingga siswa yang paling terakhir. Nah, yang kelima, siswa yang paling terakhir kemudian menebak kata yang didengarnya. Nah, yang terakhir, kelompok yang berhasil mengumpulkan jawaban yang paling banyak dalam waktu 3 menit, maka kelompok itulah pemenangnya. Selanjutnya ada permainan bahasa untuk keterampilan membaca atau qiraah. Uji pengetahuanmu atau ihtibar maklumatik. Nah, dalam permainan bahasa untuk keterampilan membaca ini memiliki 2 aspek. Yang pertama, mengubah lambang tulis menjadi lambang bunyi. Yang kedua, mengungkapkan seluruh situasi yang dilambangkan oleh lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Nah, permainan yang dapat digunakan adalah permainan uji pengetahuan atau ihtibar maklumatik. Dalam permainannya, tahapannya yang pertama, guru membacakan sebuah cerita sambil memeragakan makna dari cerita tersebut. Nah, kemudian guru membacakan pertanyaan dari cerita tadi dan jawabannya itu ditulis di sebuah kartu atau di sebuah kertas. Nah, kemudian siswa yang merasa membawa jawaban dari soal yang dibacakan oleh guru mengangkat tangan dan membacakan jawaban yang dibawanya. Ada permainan bahasa untuk keterampilan menulis atau kitabah, teka-teki silang atau al-kalimah al-mutaqatti'ah. Nah, itu bisa dipergunakan untuk keterampilan menulis. Bisa berbentuk TTS, teka-teki silang, bisa juga berbentuk atau melengkapi huruf atau kata yang hilang, menyempurnakan gambar dan menulis namanya. Misal seperti apakah kamu tahu hal ta'rif atau mengurutkan kalimat tartibul jumlah. Itu untuk permainan bahasa keterampilan menulis. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.